Halo, selamat pagi semuanya. Masih berjumpa bersama Ibu Agnes di channel Long Distance Mathematics. Distance means separation in place but never in connection. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Untuk pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang statistika, lebih tepatnya di ukuran penyebaran data. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak, di mana ukuran pemusatan itu ada min, median, dan modus, sedangkan ukuran letak itu ada kuartil dan desil. Kita masuk ke pengolahan data yang terakhir, yaitu ukuran penyebaran data, yang meliputi jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan ragam. Kalau bingung seperti apa, jadi simak penjelasannya. Nih, jadi ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi ini menunjukkan seberapa besar nilai-nilai dalam suatu data memiliki nilai yang berbeda. Ada beberapa ukuran penyebaran data yang akan dibahas di sini, diantaranya rentang atau jangkauan, lalu jangkauan antar kuartil atau disebut juga sebagai hamparan, simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, kemudian ada langkah, dan yang terakhir pagar dalam dan pagar luar. Nah, satu persatu dulu. Jadi yang dimaksud dengan jangkauan atau rentang, ketika kalian belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi, itu sudah pernah dibahas, ya kan? Dari X maksimum dikurang X minimumnya, data terbesarnya dikurang data terkecilnya. Kalau misalnya ada data terbesarnya di sebelah sini dan data terkecilnya ada di sebelah sini, maka panjangnya dari X maksimum ini sampai ke X minimum ini disebut sebagai rentang, begitu. Lalu, yang kedua, rentang antar kuartil atau jangkauan antar kuartil itu merupakan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kemarin ketika belajar tentang ukuran letak juga sudah dibahas tentang kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, ya kan? Ada kuartil 1, ada kuartil 2, dan ada kuartil 3. Nah, untuk mencari hamparan sendiri, kalian cukup mengkurangkan Q3 dikurang dengan Q1. Q3 ada di bagian sini, dikurang Q1. Maka panjang dari Q3 ini sampai ke Q1 disebut sebagai hamparan. Tuh, seperti itu. Selanjutnya, simpangan kuartil itu merupakan setengah kali panjang hamparan. Jadi kalau tadi di atas hamparannya sudah dicari, maka kalau kalian mau cari setengah dari hamparannya disebut sebagai simpangan kuartil. Nih, mana itu simpangan kuartil? Setengah hamparan. Kalau hamparannya itu dari ujung sini sampai ujung sini, ya berarti simpangan kuartilnya cuma setengahnya ini aja, ya kan? Setengahnya dia. Oke. Selanjutnya langkah. Satu langkah didefinisikan sama dengan 1,5 kali panjang satu hamparan. Dilambangkan sebagai L. Ingat, 1,5 kali panjang hamparan. Kalau hamparannya itu dari ujung sini sampai ujung sini, maka langkah ditambah, kan ini sudah 1, ditambah setengahnya ke sini. Tuh, gitu. Jadi bisa dicari 1,5 dikali Q3 min Q1 juga bisa, gitu. Yang terakhir adalah pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam didefinisikan sebagai sebuah nilai yang letaknya 1 langkah di bawah kuartil pertama. Ingat, 1 langkah di bawah kuartil pertama. Kalau kuartil pertamanya di sini, langkahnya kan kalian sudah tahu ya, sepanjang ini kan, dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kamu cari 1 langkah di bawah Q1-nya ke arah kiri ke sini. Nah, maka ini ketemu pagar dalam, gitu. Kalau pagar luar didefinisikan sebagai sebuah nilai yang letaknya 1 langkah di atas kuartil ketiga. Jadi kamu lihat kuartil ketiganya di sini, 1 langkahnya ke sebelah kanan, ya kan? Ke arah kanan sini. Oke, ketemulah pagar luar di situ.
Pagar dalam dan pagar luar ini digunakan sebagai batas penentu normal atau tidaknya nilai data. Nih ya, kalau batas pagar dalamnya sampai sini, batas pagar luarnya sampai sini, maka data yang ada di sepanjang pagar dalam sampai pagar luar itu disebut sebagai data normal. Kalau datanya itu ternyata lebih dari pagar luarnya atau kurang dari pagar dalamnya, maka data itu disebut data yang tidak normal. Bisa juga disebut sebagai data pencilan atau data yang tidak konsisten dalam kelompoknya gitu. Nah, kenapa sih sebuah datum dalam data itu bisa dikatakan pencilan? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, terjadi kesalahan ketika mencatat nilai data, itu bisa terjadi. Atau yang kedua, kesalahan ketika melakukan pengukuran, kesalahan ketika membaca alat ukur, atau kesalahan ketika menggunakan alat ukur. Tuh, kalau misalnya kalian praktek fisika ternyata kalian tidak bisa membaca alat ukurnya, ya nanti akan ketemu data pencilan ini, data yang tidak sesuai gitu, yang tidak konsisten. Atau bisa jadi bukan salah catat dan bukan salah ukur, tetapi data itu memang diperoleh dari objek yang aneh atau anomali atau menyimpang gitu. Nah, data yang menyimpang ini bisa disebut sebagai data yang berbeda asal. Oke, di sini saya punya contoh soal dari data tunggal. Hasil pengukuran berat dalam kilogram dari 14 bola logam dengan diameter yang sama adalah, nih kan, di bagian yang berwarna merah. Ini data asalnya. Kemudian saya sudah buat data yang sudah diurutkan dari 5,4, 5,6 dan seterusnya sampai ke 7,2 seperti itu. Maka kalau dari sini kalian bisa menentukan paling ujung ini pasti dia X minimum, ya kan? Yang paling ujung kanan ini adalah X maksimum. Dah tuh. Kalau sudah, kalian cari dulu di mana Q1, Q2 dan Q3. Kalau ini ada 14 datum, maka tengah-tengahnya di sebelah sini. Ya kan? Ini adalah Q2. Cara mencarinya ya sudah tinggal dijumlahkan dibagi 2. 6,2 ditambah 6,3 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6,25. Oke, ini adalah Q2-nya. Terus kalau kita mau cari Q1, di sebelah kiri ini ada 7 data. Maka kita cari tengah-tengahnya kan? Oh, ternyata tengah-tengahnya sebelah sini. Maka ini disebut sebagai Q1 gitu. Kemudian yang di sebelah kanan tengah-tengahnya adalah ini. Nah, maka ini disebut sebagai Q2. Oke, ya kan? Kalau sudah seperti ini, kalian bisa dengan mudah mencari jangkauannya. Jangkauan tadi sudah dibilang bahwa nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 7,2, sedangkan nilai terkecilnya adalah 5,4. Oke. Maka ini akan ketemu 1,8. Jadi panjangnya jangkauan itu adalah 1,8. Lanjut ke hamparan. Hamparan panjang yang ini kan, sebelah sini itu adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya kita sudah dapat 6,7, sedangkan Q1-nya kita dapat 5,9. Maka ini kalau dikurangkan akan ketemu 0,8. Oh, jadi hamparan ini panjangnya adalah 0,8 gitu. Selanjutnya rentang semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Tadi simbolnya adalah QD. QD itu dapat dari setengah hamparan atau setengah Q3 min Q1. Karena kita sudah hitung hamparannya, ya udah kita langsung aja setengah dikali 0,8 gitu kan. Berarti hasilnya 0,4. Selanjutnya, langkah. Langkah itu adalah 1/2 hamparan atau 3/2 dari hamparan.
Tinggal kita hitung. 3/2, hamparannya kita sudah dapat 0,8, maka ini hasilnya adalah 1,2. Nah, tuh langkahnya adalah 1,2. Sekarang kita akan menentukan pagar dalam. Pagar dalam ini dapatnya dari Q1 minus L. Q1-nya adalah 5,9. Sedangkan L-nya adalah 1,2. Jadi kalau dihitung akan ketemu 4,7. Nah tuh, dibatasi si pagar dalam ini 4,7 gitu kan. Untuk pagar luarnya bagaimana? Sama aja, pagar luar itu dapatnya dari Q3 ditambah L. Q3-nya adalah 6,7 ditambah L-nya sudah dapat 1,2. Maka didapat 7,9. Oh, jadi pagar luarnya 7,9. Begitu. Kalau misalnya saya punya pertanyaan, apabila ada seseorang mengukur berat bola logam pada contoh tersebut, ia melaporkan bahwa berat bola logam itu misalnya 3,5 kilo dan 8,1 kilo. Pertanyaannya, apakah kedua nilai datum ini konsisten dalam data yang diperoleh terdahulu atau tidak? Ya sudah, kita tinggal lihat dari pagar dalam dan pagar luarnya. Coba dulu ya, 3,5. 3,5 kalau pagar dalamnya itu dibatasi 4,7, berarti kan 3,5 ada di luar. Ya kan? Maka ini disebut sebagai data tidak normal atau data pencilan. Begitu. Selanjutnya yang 8,1. 8,1 itu ada di sebelah kanan dari 7,9, di sebelah sini kan. Maka dia juga merupakan data yang tidak normal atau data pencilan. Begitu. Di sini ada contoh untuk data berkelompok. Ada data nilai hasil ujian mata pelajaran matematika siswa dalam sebuah kelas adalah sebagai berikut. Nih kan sudah ada tabelnya. Kalau kalian diminta menentukan jangkauan, jangkauan itu dapatnya dari X maksimum dikurang X minimum. Seperti itu kan. Sementara di intervalnya kita nggak tahu nih berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Jadi jangkauan kalau di tabel distribusi frekuensi seperti ini bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, kamu lihat tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhirnya. Ini digunakan sebagai X maksimum dan X minimum. Jadi kalau dicari, dia X maksimumnya adalah 70, X minimumnya adalah 21. Maka ini hasilnya adalah 49. Ini cara yang pertama. Atau kalian lihat nilai tengahnya. Nilai tengah yang kelas pertama, yang ini, dan nilai tengah kelas terakhir. Ini nilai maksimum dan minimumnya. Ini bisa dicari nih. Ini cara pertama, selanjutnya cara kedua ya. X maksimum dikurang X minimum. Hasilnya adalah 75,5 dikurang 25,5, maka hasilnya 50. Loh, Miss kok beda? Iya, nggak kenapa-napa. Dia memang berbeda, tapi menunjukkan data tersebut ada kedekatan gitu. 49 sama 50 kan cuma beda 1 poin doang. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita akan cari hamparan. Hamparan itu dapatnya dari Q3 dikurang Q1. Maka PR kamu harus mencari Q3 dan Q1. Pakai cara yang sudah diajarkan kemarin. Jadi setelah saya hitung ternyata saya dapat kuartil pertamanya adalah 33,77, sedangkan kuartil ketiganya adalah 60,79. Nah, kalau sudah dapat Q1 dan Q3, tinggal kalian cari hamparannya. Yang B ya. Hamparan itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Maka ini 60,79 dikurang 33,77.
Ternyata hasilnya adalah 27,02. Itu hamparannya. Yang C, simpangan kuartil atau QD. QD ini didapat dari setengah hamparan, ya kan? Hamparannya sudah dapat, jadi tinggal dimasukkan aja. Setengah kali 27,02 itu berapa? 13,51. Oke, dapat yang C. Kita lanjutkan ke langkah yang D. Langkah itu rumusnya adalah 1/2 hamparan atau 3/2 kali hamparannya sudah ketemu 27,02, maka ini hasilnya adalah 40,53. Tuh, udah selesai kan? Tinggal cari yang terakhir, pagar dalam dan pagar luar. Kita cari dulu pagar dalam. Pagar dalam itu dapatnya dari Q1 dikurang L. Kita sudah dapat di awal Q1-nya adalah 33,77 dikurang L-nya 40,53. Maka ini hasilnya berapa? Negatif 6,76. Oke, tinggal mencari pagar luar. Pagar luar dapatnya dari Q3 ditambah L. Q3-nya kita sudah dapat di atas 60,79 ditambah L-nya 40,53. Maka hasilnya adalah 101,32. Tara, ternyata gampang kan? Yang penting kamu bertekun dalam iman dan pengharapan. Oke, kita akan lanjutkan ke ragam dan simpangan baku. Jadi, ragam dan simpangan baku itu merupakan ukuran penyebaran data yang khusus ada hubungannya dengan nilai rataan. Sementara kan kalau tadi ada langkah, ada hamparan dan teman-temannya kan itu nggak ada hubungannya sama rataan. Kalau ini kita memang harus cari rataannya dulu. Terus gimana? Ya udah, jangan pusing. Kita lihat dulu. Ragam itu simbolnya adalah S kuadrat. Ingat ya, S kuadrat. 1/n sigma xi min x bar yang dikuadratin. Jadi nanti datumnya dikurang dengan rata-ratanya. Kalau sudah kalian kuadratin, baru tuh dijumlah semuanya. Setiap datanya ada berapa gitu. Baru diper banyaknya data. Oh ya, yang ini, rumus ini cuma berlaku untuk data tunggal saja. Gitu. Terus, simpangan baku itu mencarinya gampang. Kalau misalnya kamu sudah ketemu ragam, tinggal diakarin. Ini notasinya cuma S doang. Jadi, kalau ditarik akar yang S kuadrat tadi, ketemu S doang, itu namanya simpangan baku. Oke, kita coba ke contoh soal biar kalian nggak pusing. Tentukan ragam atau S kuadrat dan simpangan baku atau S untuk data berikut. Datanya mulai dari 10, 44, 56, 62, 65, 72, dan 76. Ini datanya sudah urut ya. N-nya, banyaknya data berarti kan ada 7. Nah, kalau sudah kita cari X bar-nya dulu atau rata-ratanya dulu. Cari ya. 10 tambah 44 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 7, maka ini akan ketemu 385 dibagi 7, hasilnya adalah 55. Berarti kita dapat X bar atau rata-rata itu 55. Nah, kalau sudah tinggal cari. Tadi kan rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma xi min x bar yang dikuadratkan. Kamu cari dulu xi min x barnya masing-masing. Jadi dari ini kan 10 kurang x barnya adalah 55 yang dikuadratin. Ditambah, lanjutin sampai selesai. Gini kan, baru yang 1/n-nya saya belum tulis, dibagi dengan n-nya ada 7. Nah, udah kamu hitung. 10 dikurang 55 itu 45 minus 45 dikuadratin jadi berapa, habis itu dijumlah sama semuanya. Nanti kalian akan ketemu 3026. Ini kalau saya nggak salah ngitung.
Dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 432,29. Oke, itu sudah dapat ragamnya atau S kuadrat. Sedangkan kalau kalian mau cari simpangan bakunya atau S, tadi kan rumusnya tinggal ditarik akar dari yang si S kuadrat itu kan, ya sudah tinggal ditarik akar dari 432,29. Tuh, maka ini akan ketemu 20,79. Selalu saya bilang untuk statistika pembulatannya adalah 2 angka di belakang koma gitu. Oke, selanjutnya ini ada ragam dan simpangan baku khusus untuk data berkelompok. Bedanya apa? Nih, kalau yang pertama dulu ya. Yang pertama, S kuadrat dan bla 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 ini masih sama. Yang bikin beda adalah si FI-nya. Kalau di data tunggal dia nggak ada frekuensinya, tapi untuk di data berkelompok dia memang ada frekuensinya. Selebihnya sama. Gitu. Terus ini S kuadrat dan bla 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 ini bisa dipakai kalau misalnya kalian cari dengan metode langsung. Sementara yang ketiga ini kalian bisa cari kalau misalnya kalian mau menggunakan rataan sementara, ya kan? Sedangkan yang terakhir ini bisa dicari kalau kalian ingin menggunakan coding. Cari yang mana yang paling mudah menurut kamu. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Diberikan data nilai hasil ujian mata pelajaran matematika. Ini masih soal yang tadi ya. Soalnya seperti ini. Ada interval, titik tengah, dan frekuensinya. Kalian mau cari si ragam dan simpangan bakunya. Lalu gimana? Saya akan pakai salah satu rumus yang menurut saya paling gampang, rumus coding. Jadi saya mau pakai yang U ya. Yang saya butuhkan adalah mencari UI. Saya akan membuat kode. Yang saya lihat adalah frekuensi yang paling besar. Nih, frekuensi yang paling besar 15, maka ini kodenya 0. Naik itu berarti jadi min 1, ini jadi min 2, yang ini jadi 1, ini jadi 2, yang ini jadi 3. Oke, sampai sini masih gampang. Kemudian saya akan cari UI kuadrat. Jadi yang UI ini kalian kuadratin. Jadi 4, 1, 0, 1, 4, dan 9. Nah, setelah ini tinggal mencari FI dikali UI, ya kan? 6 dikali minus 2 itu minus 12, 8 kali minus 1 itu minus 8, dan seterusnya. Sampai ketemu seperti ini. Nah, kalau sudah yang ini tinggal kalian jumlahkan. Di jumlah, maka ini akan ketemu 20. Yang terakhir, tinggal kalian cari FI yang dikali UI kuadrat. Ini FI-nya 6 dikali UI kuadratnya 4, hasilnya 24. Lanjut, 8 dikali 1, hasilnya 8, dan seterusnya. Sampai ketemu semua, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 120. Nah, kalau sudah, tinggal masuk ke rumus ragam. S kuadrat sama dengan per N dikali sigma FI UI yang dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 1/n yang dikali sigma FI UI, ininya yang dikuadratin, hasil yang dikali dengan C kuadrat. Oke, tadi N-nya berapa ya? Ini kita belum jumlahkan kan? Ini kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah 50. Jadi N-nya 50. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. 1/n, N-nya ada 50. Berarti di sini 1/50. Kemudian sigma FI UI kuadrat ada di ini kan, kita tadi sudah cari ketemunya 120. Jadi di sini dikali 120. Kemudian dikurang 1/n lagi. 1/50 dikali FI UI. Yang ini kan 20 baru dikuadratin. Nah, hasilnya dikali dengan C kuadrat. C itu adalah panjang kelas. Jadi kamu hitung, misalnya ya kelas pertama dari 21 sampai 31, kalau dihitung panjang kelasnya adalah 10. Jadi saya tulis di sini 10. Oh, ada kuadratnya gitu kan. Dan nih dihitung, jadi ini 120 dibagi 50 itu 2,4.
dikurang 20 dibagi 50 itu 0,4 kuadrat jadi 0,16 kan? Baru hasilnya dikali 100. Oke, maka ini kita ketemu 224, benar begitu ya? 224 itu kalian baru ketemu S kuadrat atau ragamnya. Sementara simpangan bakunya berarti kan tinggal S sama dengan akar dari si S kuadrat. S kuadratnya 224, maka S-nya ketemu 14,97 begitu. Nah, yang ini saya ambil cara yang menurut saya paling mudah. Kalau misalnya kalian mau pakai yang metode langsung atau metode rataan sementara juga boleh. Ada baiknya kalau kalian mencoba-coba. Jadi kalian bisa tahu mana sih metode yang menurut kalian paling pas untuk kalian masing-masing gitu. Oke, setelah kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan dari saya terkait materi hari ini, terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.